Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tematik 3C, subtema 1, pembelajaran 4. Ya, penjelasan dari Ustazah. Oke, coba kalian buka halaman 18. Nah, di sini ada teks mengenai bahan plastik. Oke, sebelum kita mengisi tabel, di sini kita harus membaca teks pada halaman 18. Oke, Ustazah akan bacakan ya. Bahan plastik banyak digunakan karena ringan, tahan lama, dan tahan air. Namun, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Sampah plastik memerlukan waktu yang lama agar dapat terurai. Terurai itu apa? Agar dapat rusak secara alami. Waktu yang diperlukan dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Wah, lama sekali ya. Oleh karena itu, kita sebaiknya bijaksana dalam menggunakan benda-benda yang terbuat dari plastik. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan gerakan 4R. Gerakan 4R itu apa ya? Coba perhatikan bukunya. Oke, gerakan 4R itu adalah gerakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Gerakan 4R terdiri atas reduce, reuse, dan recycle and replace. Nah, apa sih reduce itu? Reduce itu berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Misalnya membawa bekal makanan menggunakan kotak makanan. Nah, ini yang sudah kita lakukan di sekolah ya. Kalian pasti membawa kotak makan agar tidak memakai plastik ataupun styrofoam. Nah, kita berusaha mengurangi penggunaan plastik untuk membungkus makanan. Lalu ada reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita dapat menggunakan kembali plastik belanjaan kita untuk membawa barang belanjaan berikutnya. Nah, biasanya kita tuh kan masih bagus tapi udah dibuang, harusnya kita masih bisa pakai selagi itu masih layak. Terus ada lagi recycle, adalah mendaur ulang barang. Misalkan gelas plastik bekas dapat diolah menjadi pot tanaman atau tempat pensil. Terus sedotan plastik dapat digunakan untuk membuat barang kerajinan. Ada replace, yaitu mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali dipakai. Misalnya, mengganti penggunaan styrofoam dengan kotak makanan. Oke, seperti itu ya nak untuk mengisinya. Jadi kalian misalkan reduce tadi apa? Mengurangi tindakan yang sudah kita lakukan apa? Yang sudah kamu lakukan. Misalkan membawa kotak makan, seperti itu ya. Dan ini ada di halaman 18. Oke, kita lanjut ya. Di rumah Nina ada banyak mainan yang terbuat dari plastik. Beberapa mainan sudah tidak dimainkan lagi. Nina dan Adi berencana untuk menyumbangkannya kepada tetangga yang membutuhkan. Nina dan Adi pun bermusyawarah untuk menentukan siapa saja yang akan diberikan mainannya. Nah, musyawarah sangat bermanfaat. Salah satu manfaat musyawarah adalah melatih untuk menyampaikan pendapat.
Ketika bermusyawarah, kita bebas menyampaikan pendapat, namun pendapat harus disampaikan dengan baik. Angkatlah tanganmu sebelum menyampaikan pendapat. Gunakan bahasa yang santun. Sebaiknya tidak memotong ketika temanmu sedang menyampaikan pendapat. Oke, itu adalah ketika kita ingin bermusyawarah dan menyampaikan pendapat. Nah, coba menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Oke, nanti kita coba ya. Oke, di sini ada pun. Oke, karena kita lagi ada pandemi seperti ini, jadi kita tidak bisa bermusyawarah secara tatap muka. Nah, agar kalian tahu aja ya, musyawarah itu seperti itu, menyampaikan pendapat untuk kepentingan bersama. Oke, di sini pun ada pun cara-caranya, yaitu pendapat-pendapat yang disampaikan sebaiknya dituliskan agar tidak terlewat. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat diambil sebuah keputusan bersama. Nah, setelah melakukan musyawarah, jawablah pertanyaan berikut nih, misalkan bagaimana cara menyampaikan pendapat yang santun, yaitu harus mengangkat tangan dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Lalu nomor 2, apakah ada temanmu yang berbeda pendapat denganmu? Nah, biasanya kalau kita bermusyawarah ini ada saja perbedaan pendapat, tapi kita tidak boleh marah. Nah, itu adalah fungsi kita untuk bermusyawarah. Lalu bagaimana sikap kepada teman yang berbeda pendapat? Bagaimana kita tidak boleh marah kalau misalkan pendapat kita berbeda olehnya, tapi kita harus sabar dan menunggu keputusan bersama. Nomor 4, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah meskipun tidak sesuai dengan pendapatmu? Nah, kamu wajib, karena kita sudah bermusyawarah. Bermusyawarah itu untuk mencapai tujuan bersama. Misalkan kamu masih kesel, nah itu tidak boleh seperti itu, karena kita sudah memutuskan keputusannya. Oke, kita lanjut ya. Coba perhatikan gambar yang ada di halaman 20 dan 21. Salah satu mainan yang disumbangkan Nina adalah bola plastik. Nina memberikan kepada Ruri, tetangga sebelah rumah Nina. Ruri merasa sangat gembira. Ruri pun memainkan bola itu bersama adiknya. Ruri bermain lempar tangkap bola. Nah, ayo bermain lempar tangkap bola besar. Berikut cara melakukan permainan lempar tangkap bola besar. Pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Kedua, setiap kelompok memegang 1 bola. Ketiga, buatlah barisan untuk menangkap bola. Oke, perhatikan gambarnya. Keempat, permainan pertama berdiri di depan barisan untuk melempar bola kepada kelompoknya. Setelah melempar bola, ia harus berlari menuju belakang baris. Kelima, pemain yang menangkap bola selanjutnya bertugas menjadi pelempar bola. Begitu seterusnya sampai semua mendapatkan giliran. Keenam, kelompok yang menyelesaikan permainan terlebih dahulu menjadi pemenangnya. Nah, ini seperti ini ya. Jika dipraktekkan pasti seru sekali. Oke, kita lanjut ya. Oke, dikarenakan untuk pembahasan hari ini sudah selesai, Ustazah akan memberikan latihan soal ayo berlatih sekalian. Untuk itu, Ustazah akan memberikan latihan soal ayo berlatih halaman 22. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa foto dan kirimkan ke WA Ustazah Lina ya. Oke, untuk itu di akhir penghujung pembelajaran tematik hari ini, tatkala kita tidak lupa untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.